القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب المتيم بطه النبي يا نقول اتخذ الله ولدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Al-Irsyad beserta jajarannya, para sesepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan i'tikaf, silaturahmi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berdoanya sudah tadi, kita lanjutkan kajian kita. Kajian kitab Ta'limal Muta'alim masih bab Jidun, Muwadhabah dan Himmah Aliyah. Bersungguh-sungguh, kemudian istiqomah, dan juga punya keinginan atau cita-cita yang tinggi. Kita lanjutkan. Qala al-musannif, kalau tidak salah, qala al-musannif wa qad ittafaqali fi hadzal ma'na syi'ran. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata musannif. Musannif itu pengarang kitab, namanya musannif. Wa qad ittafaqa, dan sungguh telah sepakat li denganku fi hadzal makna, dalam makna ini, syi'run, sebuah syairan. Syair itu syair atau nyanyian ya, nyanyian. Jadi kitab itu ada dua tipe, ada namanya nadom, ada namanya nasar. Kalau nadom ini khusus kitab yang dinyanyikan, contohnya Alfiyah misalkan ya. Nah, itu khusus kitab yang dinyanyikan. Ada lagi nasar. Nasar itu seperti Safinah, Jurumiyah, itu namanya nasar, yang tidak dinyanyikan. Nah, kalau ta'lim ini campuran, ada nadhumnya, ada nasarnya. Nah, kemarin diceritakan tentang tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh malas. Maka kata musannif, saya pun punya syairan yang maknanya sama dengan yang sebelumnya. Da'in nafsi at-takasula wa tawani wa illa fasbutni fi dil hawani. Da'in nafsi, tinggalkanlah wahai diriku, gitu ya. Tinggalkanlah wahai diriku
at-takasula malas, tinggalkan kemalasan, watawani dan menunda-nunda sesuatu. Tidak boleh malas, tidak boleh menunda-nunda. Kalau malas memang tidak mengerjakan, kalau menunda-nunda memang mengulur waktu. Sholat diulur itu kan, nantilah kerja diulur terus saja. Mau bersihin kamar mandi, entarlah masih capek terus, akhirnya nggak jadi. Tolabul ilmi diulur gitu kan. Nah, malas diulur. Wa illa, dan jika tidak meninggalkan malas, malasnya diikutin, menunda-nunda juga diikutin, pasbutni, maka tetap fidil hawani, dalam tempat kehinaan. Kalau kita selalu malas, selalu menunda-nunda, pasti kita tidak akan lepas dari lembah kehinaan. Pasti Pak. Terbengkalai semuanya kalau ditunda-tunda. Jadi ketika ada tugas, langsung kerjakan saat itu juga. Karena setiap waktu ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Jam segini apa, jam segini apa, terus itu. Ketika ditunda akan menumpuk dalam satu waktu dan pasti tidak akan terkerjakan. Nah, jam segini misalkan sampai jam 6, thalabul ilmi, jam 6 nanti misalkan ada olahraga sampai jam berapa, jam 9 sampai jam sekian terus. Kan kita punya schedule yang jelas ya. Nah, sama dengan makan jam berapa, tidur jam berapa, begitu. Baca Quran jam berapa, bekerja jam berapa, itu harus jelas. Jelas urutannya, jelas schedule-nya agar tidak tertumpuk. Ketika kita malas mengerjakan sesuatu, daripada kita meninggalkannya, kerjakan sedikit demi sedikit, nanti selesai. Terlalu banyak, akhirnya tidak. Tugas kita misalkan menghafal surat Yasin, malas Yasin malah panjang ting mun kulhu mah teu naon-naon misalkan. Daripada kita tidak menghafal satu ayat saja. Ya, one day one ayat Yasin, beres. Hafalin ya. Satu hari satu ayat, lama-lama hafal juga. Kayak kita punya batu bata numpuk nih. Turun dari truk misalkan untuk membangun rumah kita. Pekerja yang kita suruh tidak ada, angkutan bata ya. Asa malas lihat, malas tunda lagi lihat, malas tidak. Tapi kalau kita kerjakan satu saja per jam, nanti lagi satu lagi, mungkin 10 jam 10 batu bata yang selesai kita pindahkan terus begitu. Lama-lama habis juga terus ya. Tidak boleh malas, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Nah, kalau suka malas dan menunda pasti akan tetap diam dalam lembah kehinaan. Falam aro al-kusala haudon yu'to. Falam aro, aku tidak melihat al-kusala bagi orang yang malas, haudon yu'to, bagian yang diberikan. Orang yang malas tidak punya bagian sedikit pun. Tidak ada bagian untuk orang yang malas. Bagian itu bagian keuntungan ya hanya bagi orang yang tidak malas, orang yang semangat. Ada 10 pembalap berjejer, treat misalkan ya, balap lari misalkan. Yang satu kenceng dengan menguras tenaga, keringat, pikiran fokus ke titik tujuan finish. Yang kedua sedang-sedang, yang ketiga santai lempang. Kira-kira bagian juara dapat yang mana?
dapat bagi orang yang balik kencang. Walaupun capek berkeringat, dia akan menemukan hasil sesuai pengorbanan kecapeannya itu. Tapi bagi orang yang jalan ya nggak ada apa-apa. Suruh jualan, malu takut gak ada yang beli, ya sudah nggak dapat apa-apa akhirnya. Kalau dia jalan terus menawarkan, lama-lama laku juga pasti. Punya bagian dari kemauannya, ya. Nah, begitu. Apapun, semua orang punya bakat. Kalau kita asah, bisa itu. Kita ini semuanya punya bakat pedagang misalkan ya. Kadang-kadang malu, malu. Coba kalau kita terpaksa, Pak, pasti jiwa dagang itu bisa ada. Anak sakit misalkan ya, butuh untuk biaya ini biaya itu, pasti jual kalung, jual gelang, jual handphone, itu bisa menjual. Ya berarti kita penjual. Cuma kalau tidak terdesak, tidak keluar bakatnya. Kalau terdesak bisa kita menjual kan. Nah, jual habis aja. Laris manis tuh di rumah tuh. Gelang habis, kalung habis, handphone habis. Nah begitu kan kita punya penjual. Nah begitupun kita punya. Pi copeteun aya, pi ustadeun aya, pi direktureun aya. Cuma kita mau melatih yang mana, mau membiasakan yang mana. Nah, kalau kita malas maka tidak akan muncul ya. Harus betul-betul. Kan ada satu ulat ketika mau jadi kepompong, ketika mau jadi kupu-kupu itu kan melalui proses yang berat ya. Berat sekali itu. Si kepompong harus keluar dari lubang yang kecil untuk keluar menjadi kupu-kupu. Kemudian ada seorang anak yang ketika melihat susahnya si kepompong keluar, digunting saja krek, dilebarin tuh si kepompongnya. Akhirnya pas keluar, kupu-kupunya sayapnya kecil, badannya bulat, dia nggak bisa terbang kan akhirnya. Padahal ketika lubang kecil Allah tuh sengaja agar dia tuh menguras segala tenaganya, kemudian cairannya terperas dan masuk ke setiap sayap kanan kiri. Ketika cairan masuk, sayapnya mengembang, badannya mengecil, akhirnya dia bisa terbang, gitu ya. Ketika kita malas, tidak ada yang bisa kita kerjakan, maka kita pun akan terpuruk dalam jurang kehinaan. Nah jadi falam aro al kusala al hadoyuto, tidak ada bagian bagi orang yang malas yang akan diberikan oleh Allah siwa nadamin, kecuali penyesalan, wahirmanil amani, dan terhalang cita-cita. Bagian bagi orang yang malas hanya dua, satu penyesalan, kedua cita-cita tidak akan berhasil gitu. Nah, gitu ya. Ketika punya cita-cita, punya targetan, maka jangan malas. Kerjakan, semangat, nanti akan bisa mencapai itu. Kam min hayain wa kam ajazin wa kam nadmin. Betapa banyak yang malu, wa kam ajazin, betapa banyak yang lemah, wa kam nadmin, dan betapa banyak yang punya penyesalan. Jamin ini menimpa tawallada yang terlahir, lil insan bagi manusia, min kasalin dari kemalasan. Ketika insan malas, manusia malas, maka yang terlahir dari malas itu kumpulan ini, kumpulan rasa malu, kumpulan kelemahan, kumpulan penyesalan. Penyesalan numpuk, malu numpuk, kelemahan numpuk, itu lahir dari sifat malas yang kita kerjakan. Gitu. Rasul pernah ketika sholat Jumat, beliau sudah jadi khotib, naik mimbar. Datang sahabat, langsung duduk. Kata Rasul,
berdiri sholat dulu 2 rakaat, begitu kan? Berarti dia malas tuh, tidak mau sholat, minimal tidak mau sholat tahiyatul masjid. Ada mengatakan sholat qobla Jum'ah, berdiri, sholat dulu, sholat begitu. Berarti harus diisi ketika waktunya tahiyatul masjid dulu, tidak boleh meninggalkan. Masuk tahiyatul masjid. Atau ada yang mengatakan ini qobla Jum'ah. Nah, tidak boleh malas. Walaupun itu sunnah, ya. Ketika Rasul melihat seseorang yang tidak mengerjakan tugas pada waktunya, maka Rasul pun menyuruh untuk bangkit, laksanakan dulu. Di setiap waktu tuh betul-betul ya, selesai wudhu nih, apa yang harus kita kerjakan? Oh, syukrul wudhu. Ibu sebelum sholat, selesai wudhu, syukrul wudhu 2 rakaat. Salat sunatan syukrul wudhu rakaatain, Allah selesai. Dan itu qobliyah. Udah qobliyah jangan lupa doa, karena ada saatul ijabah dari mulai adzan dikumandangkan sampai qomat dikumandangkan doa. Nah, ketika meninggalkan kita termasuk orang yang malas atau orang yang menunda-nunda, ya. Nah, ketika menunda-nunda maka hanya kumpulan ini akan kita dapatkan. Kumpulan rasa malu, kumpulan rasa lemah, tidak berdaya, dan kumpulan rasa penyesalan. Kalau tidak di dunia, minimal di akhirat pasti kita akan merasakan penyesalan itu. Misalkan begini, yang lain misalkan bisa dikir, yang lain bisa dikir pada sholat, kemudian bisa sholat isyraq, kita tidak, misalkan ya, nggak apa-apalah. Nanti ketika dalam kubur kan orang lain mendapat pahala haji umroh, kita enggak. Ini bapak haji umrohnya, ini ibu pahala haji umrohnya berkali-kali. Kita datang kepada Allah, ya Allah, mana pahala haji umroh saya? Kamu kan tidak sholat isyraq, kan kita menyesal. Ya, akhirat itu ya. Ada orang yang meninggal, kita tidak hadir. Dia aja di rumah. Pada itu waktunya takziah. Orang yang meninggal kita menyolatkan, kemudian menguburkan, diberikan pahala berapa? 2 qirot ya. Kalau kita hanya menyolatkan, pulang lagi, ada keperluan dapat 1 qirot. Nah, berapa 1 qirot? Emas sebesar gunung Uhud, kan begitu? Emas sebesar gunung Uhud. Kalau kita menghantarkan sampai ke masjid, menyolatkan, pulang lagi, 1 qirot. Kalau kita sampai ke kuburan, ikut proses penguburan, 2 qirot. Pahalanya itu 1 qirot emas sebesar gunung Uhud. Karena nggak kelihatan, kita nggak melakukan. Kalem ya, di rumah. Nanti di akhirat penyesalan akan. Orang lain punya emas, kita nggak punya emas, kecuali emas Paijo ya. Nah, coba kalau misalkan DKM Al-Irsyad, barang siapa yang meninggal, kemudian bapak ibu ikut mensolatkan, dapat emas antam segede ini misalkan. Nah, kira-kira senang nggak bu? Senang. Oh, gede nih, langsung ke Cikong jual. Berapa? Ini berapa miliar kalau emas misalkan sekilo aja nih, ya. Coba nggak kelihatan. Ini segede gunung Uhud emasnya. Subhanallah. Untuk apa? Kan di akhirat harus punya bekal. Betul ya? Kita juga di dunia mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, kan bekalnya tuh subhanallah kan. Beli ini, beli rumah yang nyaman, beli peralatan rumah tangga elektronik, beli segala macam. Wah, itu kan buat bekal dunia. Di kulkas penuh, di dompet penuh, di ATM ada. Untuk bekal di dunia itu pada hanya 80 tahun, 70 tahun. Coba di akhirat, di dalam kubur. Kan selama-lamanya. Mungkin di kubur sekian ribu tahun, di akhirat selama-lamanya. Masa kita gak punya bekal yang cukup? Ya, nah, jadi minimal itu di akhirat dipastikan akan menyesal. Ketika kita tidak melakukan kebaikan dengan kemalasan. Apalagi ketika mencari ilmu. Nah, iyaka
takutlah kamu. Nah, jadi bukan hanya kepadamu ini namanya. Iyaka takutlah kamu an kasalin dari malas. Fi bahsin an subhatin, dari membahas hal-hal yang masih samar. Membahas hal yang masih samar. Misalkan begini. Kita punya problem di ke-RT-an misalkan ya. Tapi kita malas untuk ngundang warga, ngundang Pak RT-nya, dibahas permasalahannya, biarkanlah. Nah, itu akan terbengkalai. Kita punya masalah dalam pelajaran, dalam pengajian, sama. Satu ayat yang kita tidak ngerti apa maksudnya, tapi kita malas, gak mau baca, gak mau nanya, akhirnya tetap kita dalam kebodohan, begitu. Jadi jangan malas ketika punya sesuatu yang belum jelas. Cepat selesaikan. Ya. Nah, kalau kita menyelesaikan, akan datang tugas yang lain, begitu. Fabima amilta wama qad syakka min kasalin, dan mimma alimta, dari apa-apa yang kau tahu, wama qad syakka, dan apa yang kau ragukan. Jangan sampai malas ketika engkau membahas sesuatu yang masih samar dan masih ragu. Ketika ada keraguan, coba tanyakan, kaji ulang, musyawarahkan sampai clear, sampai jelas, sampai yakin, gitu ya. Dalam tolabul ilmi, ketika ada yang sulit, tanyakan, silahkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketika ada sesuatu yang meragukan, silahkan juga dimusyawarahkan. Sesuatu yang membuat perdebatan, membuat ikhtilaf, silahkan juga diselesaikan, dibahas, dimusyawarahkan. Nah, kemudian waqad kila, dan dikatakan al-kasal min kilati ta'amul. Malas ini sumbernya dari tidak ada berpikir, sedikit berpikir jadi malas. Tidak mau berpikir itu malas akhirnya. Nah, jadi malas lahir dari sedikitnya berpikir. Kalau kita berpikir pasti tidak akan malas, Pak. Pasti itu. Kita berpikir pasti. Berpikir tentang dunia, berpikir tentang akhirat, berpikir tentang anak, tentang keluarga, tidak akan malas. Misalkan kita merenung nih ya, kita lagi malas sholat duha, bagaimana ya, kita berpikir kalau saya nanti mati gimana nih, atau bagaimana anak kita nanti tidak lancar rezekinya, tidak mudah bekerjanya, berpikir takut nih anak kita seperti kita, bahkan lebih repot lagi. Nah, kalau kita berpikir bagaimana caranya, salah satu solusinya ya sholat duha, perbanyak. Ketika sholat duhanya istiqomah, Allah mudahkan rezeki. Kita tidak, anak kita kena, anak kita tidak, cucu kita kena. Nah, itu ya, cucu kita nanti mudah rezekinya, anak kita mudah rezekinya, karena memang orang tuanya bagus sholat duhanya sebagai asbab pembuka pintu rezeki begitu. Kita malas baca Quran, coba bayangkan nanti alam kubur gelap gulita ya, dingin, gak ada selimut, panas, gak ada AC, lapar, gak ada makanan, haus, gak ada minuman, takut, gak ada teman, sakit nggak ada obatnya, gimana nanti? Nah, bagaimana kita baca Quran itu penerang dalam kubur, terang kuburannya, enak baca Quran, Pak. Jadi kalau kita berpikir pasti akan hilang malas. Orang yang tidak berpikir maka akan lahir sifat kemalasan. Nah ya. Berpikir dalam apa? Fi manakibil ilmi wa fadhailihi, karena kita sedang belajar, maka pikirkan tentang kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu.
Kalau kita tahu keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu, pasti kita tidak akan malas thalabul ilmi, begitu. Ilmu itu utama, ilmu itu unggul, mulia. Maka kita tidak akan malas untuk mencari ilmu sesuatu yang paling mulia. Begitu ya. Ingat yang kemarin dulu dikisahkan ya, ketika zaman raja siapa tuh bawa tentara, Dzulqarnain ya, bawa pasukan, kemudian pasukan tersebut akan melewati sungai di malam hari. Kata Dzulqarnain, apapun yang kau injak pokoknya ambil saja. Malam hari lewat sungai, nah ada pasukan yang menginjak sesuatu diambil sebanyak-banyaknya. Ada lagi paling batu lah, ambil 2-3 biji lah gitu. Ada yang malas, berat-berat, bukan makanan, bukan minuman, lewat saja. Malas untuk pengambil. Kemudian sampai ke seberang sana bikin tenda, siang pun datang, kata raja tersebut, coba buka apa yang kalian bawa semalam. Dibuka rangselnya, ternyata mutiara yang mengambil banyak walaupun berat. Oh senang, alhamdulillah. Yang sedikit 2-3 biji, aduh sayang sekali. Yang tidak ngambil, udah bagian sedih. Sayang saya tidak ngambil, itu mutiara ternyata. Nah subhanallah ya, tidak mengambil kesempatan. Ataupun ada seseorang yang melamun aja di sebuah pantai, tiba-tiba malam pun datang, dia pun jalan lagi gitu kan, melihat gundukan tumpukan, dia ambil, lempar, bang gitu kan, karena kayak batu begitu, lempar saja. Nah tiba-tiba datang temannya, kenapa kamu lempar-lempar begitu, ini barang berharga, apa coba lihat. Pas dilihat juga mutiara sama, waduh subhanallah, dia lempar begitu saja, tersisa 1, langsung diambil. Nah jadi itu membuang waktu dengan sia-sia ya. Nah jadi orang yang berpikir tentang keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, tidak akan malas untuk mencari ilmu. Fayan bagi, maka perlu seharusnya lil muta'alim, bagi orang yang belajar, ayut iba, untuk menyibukkan nafsahu, dirinya, ala tahsili, untuk menghasilkan. Harus sibuk dengan sesuatu yang bisa menghasilkan. Wal jiddi, dan juga bersungguh-sungguh. Wal muadzabah, dan continue, istiqomah. Bita'amuli, dengan berfikir, fi fadhailil ilmi, dalam keutamaan ilmu. Ilmu itu utama. Amal tanpa ilmu itu ditolak, gitu kan? Amal tanpa ilmu ditolak. Kuncinya amal adalah ilmu. Dalam pepatah sebaliknya juga, ilmu tidak diamalkan juga bahaya. Ilmu ini luar biasa. Amal tanpa ilmu ditolak, ilmu tidak diamalkan juga sama, sia-sia. Atau dalam Fatihah saya sering ungkapkan, dalam Fatihah ada berapa jalan? 3 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. 1. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai. 2, ada jalan yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ada jalan yang lurus, jalan yang dimurkai, jalan yang sesat. Yang sesat yang mana? Yang beramal tanpa ilmu, pasti sesat itu. Sholat subuh 6 rakaat misalkan, nalo bating berolahraga sekalian, ya sesat. Amal tanpa ilmu sesat.
Kemudian ilmu tidak diamalkan, dimurkai juga oleh Allah. Ilmu banyak, dia tidak mengamalkan, dimurkai. Kabura maqtan indallah antakulu mana taf'alun. Besar murka Allah engkau mengatakan apa yang tidak kau kerjakan atau tidak diamalkan. Nah, yang benar adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Beramal dengan ilmu, ilmunya diamalkan. Nah, itu utamanya ilmu. Dengan ilmu. Ibu masak buat suami sekenanya. Ada terasi lempar, ada garam lempar, segala aja dilempar. Kira-kira enak tidak? Melapar mah enak, tidak. Masak dengan ilmu, semua dengan ilmu. Kenapa? Di restoran enak makanannya, orang-orangnya, chefnya dulu sekolah bagaimana cara memasak, sampai tidak pernah mencicipi karena sudah ada standar nih gitu. Kita kan kalau masak cicipin dulu tuh. Ya bagi chef kan tabu itu. Kalau mencicipi berarti dia masih ragu dengan komposisi bumbu yang dia berikan. Nah, itu dengan ilmu semuanya. Bahkan kan ada cara jalan pun kan harus dengan ilmunya ya. Kita kan seseorang dipromosikan jadi direktur, kan jalan pun harus diatur bagaimana cara jalan direktur. Tidak seperti jalan orang yang nyangkut di sawah, kan bagaimana cara jalan, cara berkata, cara menyapa, cara menegur, cara makan, semua kan dengan ilmunya supaya persis seperti direktur begitu ya. Sama. Ibu pun demikian kan, coba. Ada cara jalan, cara bicara, cara senyum pun ada kan begitu. Itu Islam mengatur semuanya. Misalkan senyum, harus gimana Bu? Simetris kanan dan kiri. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Harus lurus tuh. Kalau ngamai sebelah kumaha menyeringnya itu berarti ya. Tidak manis senyum, itu diatur dengan ilmu. Nah, itu keutamaan ilmu, berpikir tentang keutamaan ilmu. Semua ada ilmunya. Fainal ilma yabqa bi baqail ma'lumat. Fainal ilma, sesungguhnya ilmu yabqa kekal. Ilmu itu kekal, tidak akan habis. Bi baqail ma'lumat, dengan kekalnya pengetahuan. Selama kita punya pengetahuan, ilmu ada. Diberikan setiap hari ada tetap. Wal malu yafna, dan harta akan habis. Ilmu kekal, tidak akan habis, harta habis. Bapak punya uang 2 miliar. Setiap hari dikasihkan 1000, habis tidak? Habis. Kalau pahalanya pasti dari Allah dapat. Fisiknya masih habis. Bapak punya rukun iman cuma 6-6-nya, dibagiin tiap hari ke anak-anak. Nah, rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada para malaikat, 3 iman kepada para rasul, 4 iman kepada kitab, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada kodok-kodok. Besoknya habis tidak? Tidak, tetap aja punya 6 Pak. Terus bahkan nambah kan begitu. Aduh, rukun iman geus teu anehan batur ya, gari lagi kita nambah jadi kun sholat tuh, segala macam kan justru nambah. Jadi ilmu itu kekal, harta habis. Nah, subhanallah ya. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana telah berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib, Ali putra Abi Thalib. Abi Thalib itu paman Nabi. Berarti Ali itu siapa? Nah, bapaknya ada kakak dengan Nabi. Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, berarti adik kakak. Ya sahabat, ya juga mantu Rasulullah. Siapa yang dinikahi putri Rasul Ali? Siapa? Siti Fatimah. Karramallahu wajhah. Semoga Allah
memuliakan wajahnya. Ini spesial, detail spesial bagi Sayyidina Ali. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho padanya. Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa demikian? Karena Ali tidak pernah melihat aurat sendiri, apalagi melihat aurat orang lain. Subhanallah ya. Kita pernah melihat aurat sendiri? Sering celanya di taongan, isi lepas kemana aya kenehnya. Bahkan kadang sering menikmati aurat orang lain, nah itu ya wajah kita. Subhanallah. Makanya sering wudu agar dosa mata berguguran. Ali itu jangan aurat orang lain, aurat sendiri tidak pernah melihat. Subhanallah ya. Karramallahu wajah. Sayyidina Ali itu luar biasa. Nah, Sayyidina Ali ini orang yang terkenal cerdas, pintar. Beliau berkata, "Rodina kismatal jabari fina lana ilmun wali juhali malun." Rodina, kami ridho, kami senang. Kismatal jabari, bagian dari Allah, fina, di kami, lana, bagi kami ilmun, kami punya ilmu, wali juhali malun, harta bagi orang yang bodoh. Sudahlah, nggak apa-apa. Seandainya Allah memilihkan dua hal, satu harta, dua ilmu, saya pilih ilmu daripada harta. Begitu kata Ali. Nggak apa-apa. Punya ilmu daripada punya harta. Kenapa? Harta bisa dapat dengan ilmu, betul kan? Nah, kalau sudah pintar apapun dapat, Pak. Tapi kalau kita bodoh, harta bisa habis. Maka Sayyidina Ali ini diberi gelar Babul Ilmi, gitu ya. Muhammadun Madinatul Ilmi wa Aliyu Babuha. Muhammad itu kota ilmu, gudangnya ilmu, dan pintu masuknya siapa? Sayyidina Ali. Kalau mau membuka pintu kecerdasan Nabi itu Ali itu pintunya. Subhanallah ya. Ketika mendengar Nabi mengatakan begitu, kata Nabi, Muhammad itu Madinatul Ilmi, Muhammad itu kota ilmu, Ali adalah pintunya. Orang-orang Yahudi penasaran, benar Ali itu pintar, kita tes yuk. Datang tuh mereka, datang. Ali, kalau kau benar pintar, coba jawab 4 pertanyaan kami. Banyak pertanyaan, salah satunya itu yang 4. Ada yang 9, ada yang 10, ada yang banyak. Apa kata Ali? Apa yang paling dekat, apa yang dekat, dan apa yang paling dekat? Yang kedua, apa yang penting dan apa yang lebih penting? Yang ketiga, apa yang heran dan apa yang lebih mengherankan? Keempat, apa yang sulit dan apa yang lebih sulit lagi? Harus sama jawabannya dengan apa yang kau pikirkan, dengan dalilnya. Kata Ali gampang. 1, yang paling dekat adalah hari kiamat, dan yang paling dekat adalah kematian, katanya. Kemudian yang penting adalah ibadah kepada Allah, yang lebih penting adalah menghindari maksiat kepada Allah. Itu lebih penting. Yang heran adalah dunia, mengherankan, menakjubkan. Tapi yang paling mengherankan orang yang cinta dengan dunia, begitu. Mau ditinggalin kok diambil terus. Yang paling sulit itu adalah pertanyaan kubur, sulit. Dan yang paling sulit adalah bekal untuk masuk ke dalam kubur. Subhanallah ya. Itu. Jadi yang dekat apa? Hari kiamat. Yang lebih dekat kematian. Kapan kematian kita? Dekat kok.
Kita tidak mungkin SMP lagi, tidak mungkin TK lagi. Kita beranjak ya makin tua, keriput, mati aja. Dekat kan? Sesuatu yang di hadapan tuh dekat, yang di belakang tuh jauh. Nah itu yang penting apa? Ibadah kepada Allah. Yang lebih penting menjauhi maksiat kepada Allah, itu penting sekali. Ibadah penting, menjauh maksiat lebih penting lagi. Kemudian yang heran apa? Yang mengherankan, dunia setiap hari ada yang mengherankan, Pak. Yang lebih mengherankan lagi orang yang cinta dunia sehingga dia lepas ibadahnya, lepas sholatnya, semua dilepasin kan dunia. Aduh, heran kenapa? Dia ngejar-ngejar yang mau ditinggalin, ya, yang sudah dijamin dikejar-kejar, yang harus diambil dia tinggalkan. Kemudian yang sulit adalah pertanyaan kubur, sulit sekali, susah sekali. Yang lebih sulit apa? Bekal untuk masuk ke alam kubur, itu lebih susah lagi. Sakaratil mautnya bagaimana agar kita selamat ketika sakaratil maut. Dan banyak hal ini subhanallah dengan mudah ditanya oleh para sahabat pun dengan mudah dia menjawab dengan sangat ringan. Maka beliau pun memilih, sudahlah ilmu bagi kami, biarlah harta buat yang lain. Tapi dengan ilmu dia dapatkan semuanya, ya. Termasuk pedagang yang sukses hal ini, sahabat yang 4 itu pedagang semuanya. Sahabat yang dijamin masuk surga 10-10-nya pedagang semuanya. Termasuk dulu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau diberikan 3 pilihan oleh Allah. Satu apa? Harta. Sulaiman pilih 3, mau harta, yang kedua mau jabatan, yang ketiga ilmu, mau yang mana? Pilih. Kata Nabi Sulaiman, saya pilih ilmu. Dengan ilmu dia menguasai seluruh makhluk hatta binatang. Maka dia pun menjadi penguasa satu-satunya. Tahta dapat dengan ilmu. Kemudian seluruh binatang bahkan jin suruh tuh ngambil mutiara segala macam intan di lautan, dia pun kaya raya. Menikah dengan seorang ratu yang kaya raya juga, namanya Bilqis, maka kaya raya. Dengan ilmu dapat 3-3-nya tuh. Harta dapat, tahta dapat. Bayangkan kalau milih harta tapi dia bodoh. Pasti akan habis, ditipu orang kan. Kaya bodoh, ditipu habis. Dia pangkat tapi bodoh, dikudeta biasanya Pak, habis lagi itu. Subhanallah ya. Nah jadi dengan ilmu pas semuanya. Jadi mencari ilmu adalah mencari sesuatu yang penting dan utama. Sedikit lagi, fa innal malayafna an qarib wa innal ilma yabqa la yazal. Kata Ali, fa innal mala, sesungguhnya harta, yafna hancur, an qarib dalam waktu dekat. Habis itu harta itu. Punya rumah megah kebakaran setengah jam habis. Nah, wa innal ilma yabqa la yazal, dan sesungguhnya ilmu akan kekal selamanya. Kebakaran kita lari, ilmu kita habis tidak? Tidak, dibawa saja di sini otak kita. Kebanjiran harta, banjir, ilmu nempel dalam otak kita semua. Harta habis ya. Kemudian juga yang lain selesai, tapi ilmu luar biasa. Harta itu dijaga kalau ilmu menjaga. Harta ini mahal, harta ini murah kalau ilmu mahal. Sekarang begini, ibu punya uang misalkan 2 miliar ya, apa mengalamun ya. Datanglah ke showroom, pingin Alphard misalkan, 1 jam selesai Pak, dapat mobilnya, selesai. Paling 3 surat-surat nyusul.
tapi ibu mau ngafalin surat Al-Baqarah, hafal. Punya uang 2 miliar, selesai gak seminggu Al-Baqarah? Enggak, susah ngapalinnya tuh. Susah. Jadi mahalan mana? Mahalan ilmu dong kalau begitu. Punya uang 50 juta, dapat motor sekaligus. Coba anaba, selesai gak 1 jam ngapalin? Susah. Jadi mahalan mana anaba sama motor? NMAX. Itu. Jadi ilmu mah mahal, harta mah murah. Nah, ilmu menjaga, kalau harta dijaga. Musim banjir, yang punya kebun repot, yang punya kolam repot. Nah, tapi yang punya ilmu tenang saja. Nah, kemudian juga ilmu itu tadi tidak akan habis kalau harta habis. Nah, itu ya beda dengan ilmu. Harta bisa dicuri, ilmu tidak bisa dicuri. Coba aja punya Al-Qur'an di sini, punya ilmu fikih, nahwu, shoroh di sini, punya ilmu manajemen, semuanya ada. Kitanya brandel banyak. Takut gak dicuri? Enggak, siapa yang nyuri? Kalau punya harta, mobil 10, motor 8, segala security di mana-mana terpasang untuk menjaganya. Nyewa. Nah, ya, jadi itulah keutamaan ilmu. Nah, itu tentang ilmu. Jadi harus kita betul-betul merasa bahwa thalabul ilmi ini sesuatu yang penting, ya. Ada pepatah mengatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walatakun khomisan. Kun, jadilah kamu aliman, orang yang berilmu. Gak bisa au muta'aliman, atau orang yang belajar. Ini mah otaknya udah loading lama. Au mustami'an, atau pendengar saja. Pendengar setia, molohok, banyak curucu, dikeun nggak apa-apa. Kena ngupingkeun hungku. Masuk kanan, keluar kiri, kena nyerap cenah. Jadi ternyata ilmu teh nyerap beak. Jumatan khotib membara berapi-api, yang mustaminya berair-air. Khotib berapi-api, mustami berair-air. Atau muhiban, orang yang senang, ngerti enggak, thalabul ilmi sudah enggak mampu, pendengar pun kadang terdengar, kadang tidak, senang, tapi senang ke mu'alim, senang kepada orang-orang yang nyari ilmu, senang. Wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima. Ngerti enggak, nyari ilmu enggak mau, hadir mendengarkan juga enggak mau, senang pun tidak, jangan itu mah. Fatuhlak, maka kau akan celaka, gitu ya. Jadi pilih yang 4. Mu'alim, orang berilmu, atau mencari ilmu, atau mendengarkan saja, atau senang kepada orang-orang yang mencari ilmu, orang yang berilmu. Jangan sampai tidak kemana-mana, maka kau akan binasa, ya. Baik, itu mungkin kajian kita pada kali ini, sampai bait wa inal mala yabna an qarib wa inal ilma yabqa la yazal. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan mungkin? Ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Cekap aja, cukup. Baik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.